Jadi kesini sendiri atau bersama sama keluarga? Sendiri. Naik Gojek atau bawa motor sendiri? Naik Gojek. Oke. Atau di luar tadi cuacanya gimana? Mendung apa panas sekali? Agak mendung. Kalau belakangan ini di daerah rumahnya Mbak Mawar ada hujan atau enggak? Hujan. Oke. Kalau hujan bawaannya belakangan ini senang melakukan kegiatan apa? Hobinya apa? Bersepeda. Sering dilakukan setiap hari atau cuma beberapa minggu sekali gitu? Karena mendung itu tadi ya. Iya, memang kalau mendung kadang bikin kita agak mager ya, tapi lewat olahraga kita kadang bisa apa ya, stress kita, menenangkan diri kita. Saya juga suka olahraga, jadi itu masih recovery sama. Oke, ini sepertinya Mbak Dipa sedang capek ya istilahnya. Iya, sedang capek ya. Oke, hari ini di sini Bu Aulia ingin bantu kamu untuk menyampaikan mungkin apa yang ada di isi pikiranmu, atau mungkin apa yang sedang kamu pikirkan. Tujuannya agar istilahnya benang kusut itu nanti bisa lurus lagi, mungkin bisa membantu Mbak Dipa lebih ceria, lebih positif ke depannya. Sebenarnya sebelum kita masuk sesi counseling hari ini, saya sudah sekali membaca aplikasi dari Mbak Mawar. Namun saya ingin mendengarkan lebih langsung lagi dari sudut pandang Mbak Mawar. Belakangan ini yang sedang Mbak Mawar pikirkan, rasakan baik, saking banyaknya Mbak bingung ya kayaknya. Kebetulan di sini ada namanya kartu emosi. Jadi di sini ada sekumpulan emosi yang mungkin sedang Mbak Mawar rasakan. Nanti silahkan dipilih 3 jenis emosi yang mewakili kamu, yang paling kamu rasakan. Lalu nanti kita bahas bareng-bareng seperti itu ya. Oke, silahkan dipilih 3 emosi yang paling kamu rasakan. Tiga atau 4 ya, minimal 3. Sudah, semisi ini yang sedang kamu rasakan ya. Yang pertama kita bahas yang pertama yaitu ada emosi takut. Bisa diceritakan lebih lanjut, takutnya ini lebih seperti apa, sejak kapan merasakannya, takut terhadap apa, boleh ceritakan lebih lanjut? Maksudnya kan saya itu orang tersebut adalah si A. Dia bilang itu, lalu saya merasa bahwa ini bisa jadi sahabat, tetapi tidak sesuai dengan pikiran saya. Ternyata itu bagi saya, ketika saya ketemuan, saya agak mencurigai itu ketika saya cuma sama dia adalah dia mempercayai saya terus saya kayak mungkin sekarang itu masih terasa. Emosi takutnya berasal dari kejadian yang sudah terjadi kemarin itu, masih dirasakan sampai sekarang ya. Kalau takut ini apakah ada efeknya ke tubuh, mungkin Mbak lebih
saya nggak bisa untuk bergerak karena nggak tahu ya, kayak nggak ada tegang seperti itu. Seolah-olah tuh kayak apa ya, nggak ada daya untuk melawannya seperti itu ya. Pasti nggak enak banget ya. Tapi Mbak itu sangat keras hati bisa melalui peristiwa itu sampai datang ke sini. Tadi dikatakan Mbak Mawar ini ada keinginan, kemauan untuk bisa jadi lebih baik lagi. We have to appreciate, dan kita harus mengapresiasi ya. Oke, emosi takutnya bisa dari sana. Yang kedua ada lelahnya berupa seperti apa Pak Mawar? Saya lelah karena saya merasa ketika saya mengejar karir dan sebagainya, tidak ada orang yang menerima saya seperti saya merasanya mulai orang saya, teman-teman saya menjadi saya seperti itu. Saya tidak tahu bagaimana sih latar belakangnya, saya juga tidak mengerti seperti itu. Berarti lebih dirasanya lebih ngebahas secara mental dalamnya. Saya seolah-olah tuh kayak apa ya, tidak ada daya untuk melakukan apapun itu, tidak ada yang mendukung seperti itu yang kamu rasakan. Oke, kalau tadi kan bilang nggak ada yang peduli mendukung kamu, tapi ada nggak sih entah temen, entah saudara yang dia itu setiap hari kayak normal Mawar gimana kabarnya, yang check up terus, adakah yang dekat bisa kamu ceritakan cerita? Ada satu buku yang mensupport saya sejauh ini, sehingga saya bisa bertahan sampai sekarang. Kalau tidak ada buku itu, Oke, masih ada yang mendukung yang support kamu ya. Untuk gurunya ini masih dekat sampai sekarang, masih sering berkontak? masih sedih. Oke, selanjutnya ada emosi marah. Marahnya yang seperti apa? Saya marah ke diri sendiri sejauh itu. Saya memikirkan apa saya yang salah ya, apa di sana saya yang salah, apa mungkin gerak-gerik saya, perilaku saya, apakah setiap perempuan itu selalu menjadi korban seperti itu. Tidak adil saja sih menurut saya. Nah, saya melihat kok banyak perempuan seperti itu dialami masih. Oke, jadi tadi dari apa yang Mbak Mawar sampaikan, sekelibat di pikiran ada menyalahkan diri sendiri dan bertanya kenapa harus saya seperti itu. Apa yang Mbak Mawar rasakan itu semuanya valid. Valid itu pengalaman traumatis yang tidak semua orang tuh pengen mengalaminya. Saya sangat sedih kalau Mbak Mawar melaluinya, merasa sampai lelah, takut, marah. Tapi untuk pertemuan kita pada hari ini dan yang akan datang lagi, saya ingin membantu Mbak Diva fokus untuk pada kelebihanmu, bahwa setiap orang tuh ada kesempatan keduanya untuk menjadi lebih baik. Dan tadi kan bilangnya untuk bangun karir yang ingin kamu pengen, masih ada kesempatan untuk bangun karir yang ingin kamu capai. Jadi nanti kita sama-sama membedah apa yang kamu rasakan, apa yang kamu ingin, nanti kita arahkan menjadi hal yang lebih baik. Seperti itu ya. Wajar sekali kok apa yang kamu rasakan. Ya, agak apa. Ada saya di sini untuk dengarkan kamu ya, jangan khawatir. Oke, selesai. Baik, selanjutnya Mbak Mawar, agar kita lebih bisa untuk mengenal lingkungan sekitar, mengembalikan perasaan kita untuk hadir, perasaan untuk lebih menghargai diri sendiri. Saya ingin mengajak Mbak Mawar untuk mengenali beberapa hal, untuk merasakan beberapa hal yang Mbak rasakan selama di ruangan ini. Jadi biar kita bisa lebih aware seperti itu ya tujuannya. Oke, coba dari ruangan ini sebutkan 5 hal yang Mbak Mawar lihat. Oke. Juga kursi, Kursi. lalu
meja, atap, oke. Tirai. Oke, itu 5 hal yang Mbak Mawar lihat. Selanjutnya coba 4 hal yang sekiranya bisa Mbak Mawar rasakan pakai indra peraba kita. Apa aja kira-kira bisa Mbak rasakan saat ini? Udara, oke. Saya juga bisa menyentuh kursi, lalu saya juga masih bisa dapat bicara. Oke. Sudah itu. Kalau 2 hal yang sekiranya bisa Mbak Mawar rasakan atau cium, kira-kira apa aja yang ada di rumah? Saya cium Udara segar, oke. Satu lagi. Tenang, cukup gitu aja ya. Oke, kalau dari sekian yang sudah Mbak Mawar kenal tadi, kira-kira sudah lebih konten kah dengan situasi sekitar? Sejauh ini saya merasa lebih karena ketika ibu menyampaikan saya masih bisa bernafas, saya masih bisa berbicara, mungkin masih bisa merasakan sesuatu yang di sekitar. Saya pikir saya juga perlu bersyukur seperti itu karena apa ya, ketika mungkin saya masih sehat seperti ini, itu salah satu bentuk kelebihan yang mungkin ada sebagian orang yang tidak mendapatkan itu bisa jadi. Oke, berarti lebih merasa lebih hadir di sini, lebih konten di sini. Untuk perasaannya sudah jauh lebih tenang atau masih ada emosi-emosi tadi yang dirasakan Mbak Mawar?